Hai, salam jumpa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari landasan bimbingan dan konseling. Landasan apa ya berikutnya? Yaitu landasan yuridis. Sebagai layanan yang penting terselenggaranya dalam pendidikan, landasan yuridis untuk bimbingan dan konseling diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bimbingan dan konseling di Indonesia. Undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 15 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh bimbingan dan konseling untuk mengembangkan potensi dirinya. Berikutnya, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Pada dokumen ini mengatur prinsip, tujuan, dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di semua jenjang pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Peraturan berikutnya adalah Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini, bimbingan dan konseling diakui sebagai salah satu komponen penting loh dalam setiap pendidikan yang harus ada di setiap institusi pendidikan. Peraturan berikutnya adalah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008. Peraturan ini menyatakan tentang kualifikasi, kompetensi, serta standar profesional bagi konselor dalam pendidikan di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Peraturan ini, konselor itu harus memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau strata 1 dalam bidang bimbingan dan konseling, bukan bidang yang lainnya. Bimbingan dan konseling di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, yang diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi perkembangan siswa, dan mendukung tujuan pendidikan nasional tentunya. Nah, kita akan lanjut ke landasan berikutnya, yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era hari ini, teknologi itu memainkan peran yang luar biasa penting dalam pelaksanaan layanan BK. Dengan adanya berbagai platform online, konselor dapat menjangkau lebih banyak siswa, bahkan dari jarak yang jauh. Sehingga di era hari ini, konselor harus dapat mengidentifikasi tren dan masalah yang dihadapi siswa melalui data-data yang dikumpulkan, serta bantuan-bantuan teknologi. Nah, sehingga konselor dapat melaksanakan layanan BK-nya dengan lebih efektif dan tentu saja responsif terhadap kebutuhan siswa. Terima kasih telah menonton. Mari dukung perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dengan men-share video ini.